Merdeka. Iya. Ya, luar biasa sekali ya Camar. Tidak terasa Indonesia saat ini sudah memasuki usia ke-81. Betul, dan kita akan menyaksikan detik-detik proklamasi di mana hari ini, tahun ini temanya luar biasa ya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tentunya dengan pencapaian pemerintah dan juga bagaimana masyarakat bersinergi bersama dengan Pentahelix untuk bisa mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat dan makmur tadi ya. Betul sekali Camar, sesuai dengan tema kali ini ya, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Di mana Camar, rangkaian kemerdekaan Republik Indonesia ini sendiri itu sudah mulai pada tanggal 1 Agustus kemarin Camar. Persiapan yang panjang ya, ini sudah di hari H dan sempat kemarin kita menyaksikan bersama ada renungan malam yang dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan begitu luar biasa bagaimana Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mendukung dan juga mengenang jasa-jasa para pahlawan. Dan langsung saja kita akan ke Hotel Novenpick. Di sana sudah ada rekan-rekan Paskibraka di sana ya, yang akan menuju ke Istana Negara. Sudah ada rekan Steven Patinama di sana. Silahkan Steven. Ya, selamat pagi Camar, Anita dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Hotel Movenpick yang merupakan tempat penginapan dari 76 Paskibraka Nasional yang hari ini akan bertugas dalam pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RI yang ke-81 di Istana Merdeka. Untuk saat ini memang ke-76 Paskibra ini tengah bersiap begitu untuk berangkat menuju Istana Negara, di mana nanti dari 76 Paskibra ini akan menggunakan 2 armada bus yang akan dibagi untuk Paskibra Putra dan Paskibra Putri begitu. Untuk saya sendiri berkesempatan untuk mengikuti teman-teman Paskibra Putri yang ada di bus yang ada di belakang saya ini. Nantinya saya akan mengikuti perjalanan mereka dari tempat penginapannya selama beberapa hari di lokasi ini menuju ke Istana Merdeka yang kemungkinan hanya berjarak sekitar 5 hingga 7 menit ke dalam perjalanan. Saat ini memang sebagian dari Paskibra Putri dan Putra juga sudah mulai memasuki armada bus yang ada di belakang saya, yaitu ada 2 armada bus yang telah disiapkan oleh BPIP begitu untuk menampung 76 Paskibra Nasional Putra dan Putri. Untuk melihat bagaimana persiapan mereka sendiri di dalam bis, mungkin saya akan dapat membawa Anda untuk langsung masuk ke dalam bus untuk melihat bagaimana Paskibra Putri tengah bersiap menuju lokasi atau menuju Istana Negara untuk nantinya akan melaksanakan tugas kenegaraannya dalam HUT RI yang ke-81, yaitu dalam proses pengibaran maupun proses penurunan sangsaka merah putih di depan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta tamu-tamu VIP lainnya dan juga tamu-tamu undangan dari negara sahabat begitu. Camar dan juga Anita. Mungkin dapat saya perlihatkan teman-teman Paskibra Putri yang memang tengah bersiap ini di tengah persiapan mereka yang telah berjalan selama beberapa pekan di Jakarta. Tampak keceriaan mukanya dan antusias mereka untuk menunaikan tugas kenegaraan yang mungkin sejarah buat mereka selama hidup mereka. Mungkin saya akan bertanya sedikit dengan Paskibra Putri yang akan bertugas pada hari ini. Selamat pagi. Boleh namanya dulu, tahu siapa? Perkenalkan, nama saya Gladys Manuela Aibeko. Oke, Gary, ini tugas sebagai Paskibra hari ini. Bagaimana ini kira-kira 4 jam lagi akan ada, gimana perasaannya? Perasaan saya sangat deg-degan, Kak. Tapi senang juga karena hari ini kita menunaikan tugas kita. Gimana, ada rasa deg-degan kah atau bagaimana? Tentunya deg-degan sekali, Kak. Tapi gimana, persiapannya sudah seperti apa? Kami sudah gladi, Kak. Sudah tampilkan yang terbaik kemarin.
hari ini kami tampilkan yang terbaik. Oke, sukses ya. Siap. Terima kasih. Ya, itulah salah satu paskibra putri yang akan bertugas dan yang lainnya adalah berada tepat di depan kamera seperti yang Anda lihat saat ini adalah paskibra putri yang nantinya akan bertugas dalam upacara HUT RI ke-81. Untuk pembagian tugasnya sendiri memang sampai saat ini belum diketahui ya begitu Camar dan Anita. Apakah mereka ini bertugas di grup pengibaran ataukah penurunan bendera merah putih, karena menurut informasi yang saya terima pembagian akan dilakukan pada saat nanti berada di Istana Negara. Jadi penunjukan langsung akan dilakukan saat mereka berada di Istana Negara yang kira-kira perjalanan kurang lebih 5 hingga 7 menit, Camar. Baik, Steven, kami juga mendengar informasi bahwasannya tahun ini sedikit berbeda, Anita. Apa itu ada perbedaannya? kejutan Ada formasi khusus. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang itu, Steven? Ya, Steven? baik, untuk bagaimana nanti cara atau formasi yang akan dilakukan terkait dan juga informasi formasi khusus begitu ya, sampai saat ini memang saya belum mendapatkan sedikit keterangan dari pihak BPIP, namun mungkin akan saya tanyakan sedikit kepada paskibra yang akan bertugas yang ada di sebelah kanan atau kiri saya ini, apakah mereka sudah mengetahui formasi khusus yang akan diberikan itu seperti apa? Halo, selamat pagi. Boleh tahu namanya siapa? Ismi, Kak. Ismi. Siapa? Ismi. Ismi. Apakah nanti di hari ini, di momen ini, ada formasi khusus begitu yang telah diberikan untuk ditampilkan nanti? Ada. Seperti apa itu formasinya nanti? 8 Formasinya itu nanti seperti apa gitu? 17 belum ada. Apakah sudah mengetahui nggak bentuk formasinya nanti yang diberikan itu seperti apa? Belum tahu. Oh. Formasinya belum tahu. Hah? Oh, berarti nanti akan diberikan langsung di lokasi. Oh, ini tugas kamu sebagai paskibra nasional nih. Seperti apa ini? Beberapa jam kemudian akan melaksanakan tugas, perasaan kamu seperti apa? Deg-degan, Kak. Deg-degan. Persiapannya berarti sudah seperti apa? Persiapan kamu untuk bertugas Berarti sudah 100% kah siap atau seperti apa? sudah siap 100%. Oh, sudah siap. Oke, makasih ya, SP ya. Ya, itulah Camar sedikit dari teman-teman paskibra putri yang memang mereka juga sepertinya belum tahu detail seperti formasi khusus yang akan ditampilkan dalam momen upacara HUT ke-81 RI nanti, Camar. Baik, Steven, berarti bisa dipastikan bahwa saat ini Anda berlokasinya di bisnya Paskibraka Putri begitu ya? Apakah posisi Steven bisa berdekat atau menuju ke Ya, bis betul, Anita. Paskibra Untuk saat ini Putra? memang saya Oke, baik Anita, memang untuk tim media sendiri memang telah dibagi oleh pihak BPIP dan untuk News Media Group memang diberikan kesempatan untuk berada di dalam bus yang membawa rombongan Paskibra Putri. Sedangkan untuk Paskibra Putra sendiri memang berada di bus yang satu lagi, yaitu yang berada di depan. Begitu, Anita. Oke, baik Steven. Bisa Anda ceritakan, Steven, gimana kondisi terkini di luar area bis, di mana tempat saat ini tim Paskibraka gitu, baik putri ataupun putra, saat ini sedang bersiap untuk menuju ke istana? Oke, baik, untuk kondisi sendiri di luar bus memang mungkin dapat dilihat dari dalam bus ya, melalui jendela ini memang tidak terlalu ramai ya, begitu Anita. Hanya ada
sejumlah mungkin seperti mentor-mentor pelatihan, lalu ada pihak-pihak BPIP, lalu seperti keluarga-keluarga dari paskibra yang bertugas juga terlihat hadir di luar bus begitu, Anita, yang mungkin nanti akan turut mengantar para paskibra ini yang berjumlah total 76 paskibra putra dan putri menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan tugas negara sebagai pengibar ataupun penurun bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 yang akan berlangsung kira-kira nanti pada pukul 9 atau pukul 10 begitu, Anita. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Steven karena sudah memberikan informasi ya kepada kita semua tadi terkait dengan bagaimana persiapan dari teman-teman Paskibraka di BIS Putri. Ya, terima kasih, Steven. Ya, Steven, terima kasih banyak. Tentunya ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu ya. Ada 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia. Dan yang paling spesial, Anita dan juga pemirsa, pada tahun ini ada satu yang berasal dari Sekolah Rakyat yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita akan lihat seperti apa dan telah dikukuhkan 76 anggota tersebut pada tanggal 15 Agustus oleh Wapres ya. Oleh Wapres Gibran ya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Ini kita akan melihat nostalgia Paskibraka bersama dengan rekan Arlista Hadi. Kembali lagi bersama saya Arlista Hadi di PPSDM Kemendikdasmen di Depok, Jawa Barat, di mana tempat latihan adik-adik Paskibraka 2026. Saya tidak sendiri, ada adik cantik di sebelah saya. Halo semuanya. Siapa namanya, coba diperkenalkan. Halo, aku Najwa, Kak. Najwa ini Purna Paskibraka tahun dari 2025 asal DKI Jakarta. Asal Jakarta. Saya ini percaya atau tidak percaya pemirsa, sama seperti Najwa. Saya juga Purna. Mungkin sambil jalan boleh? Oke. Najwa pada saat 2025 posisinya apa? Aku sebagai cabak, Kak, tapi di penurunan. Cabak penurunan. Kalau ada yang nggak ngerti cabak tuh apa sih? Cadangan baki. Nah, kalau Najwa cadangan baki pada saat penurunan, aku posisinya cadangan baki pagi. Sama berarti kita, Kak. Sama posisinya. Nih, Najwa udah bawa-bawa nampannya nih, bakinya nih. Siap kita, Kak. Kira-kira, apakah Najwa masih hafal flow alur untuk naik ke atas tangga dengan membawa baki? Insya Allah bisa, kita coba ya, Kak. Kita tantang. Coba posisinya gimana? Siap, Kak. Ini kita putar dulu ya, Kak, kebalik nih, Kak. Putar dulu biar tidak terbalik bakinya. Udah siap nih, Kak, langsung Sudah ya. siap? Oke, coba silakan Najwa. Oke, ternyata masih hafal, tapi ini yang menarik perhatian saya adalah kok yang memberikan benderanya bukan kakak pelatih nih, tapi adik cantik nih dari Jawa Tengah, Nada. Nada boleh sharing dong pengalaman, berarti sudah hampir 2 minggu, 3 minggu di karantina? 1 hari. Sekarang? Iya. Sudah 21 hari, sudah 3 minggu di karantina. Boleh dong, apa yang Nada rasakan selama di karantina? Tentunya seru banget selama di karantina, bisa melatih kedisiplinan, bertanggung jawab juga, dan dapat pengalaman banyak banget, mulai dari teman-teman yang dari berbeda-beda provinsi juga. Untuk Nada sendiri, pernah kebayang tidak sih jadi Paskibraka Indonesia? Awalnya nggak kebayang, Kak. Soalnya pas seleksi kabupaten itu tiba-tiba dipanggil buat maju ke provinsi. Oke. Di provinsi itu nggak nyangka bakal masuk 3 besar buat lanjut ke verifikasi pusat. Oke. Terus pas pengumuman, ternyata masuk. Oke. Berkat doa, dukungan dari orang tua juga. Dari Nada sendiri, apa sih yang mau disampaikan mungkin untuk keluarga Nada di rumah ataupun kerabat begitu? Boleh? Boleh. Halo teman-teman, halo bunda, halo ayah.
Di sini aku sehat. Terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga aku bisa berdiri di sini dan doakan juga lancar untuk mengibarkan atau menurunkan bendera. Amin. Suaranya bergetar nada rindu sama ayah sama bunda. Rindu banget. Rindu banget. Sabar, sebentar lagi pengibaran, terus juga kan bisa ketemu sama ayah bunda lagi ya. Iya. Oke. Tapi dari semua ini harapan nada apa sih? Harapan aku bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bisa menjadi pedoman di lingkungan. Jadi pedoman di lingkungan, mulia sekali harapannya. Terima kasih banyak Nada, dan terima kasih juga Najwa sudah menemani aku berbincang-bincang mewawancarai Nada. Tapi untuk Nada posisinya apa? Untuk saat ini beberapa hari terakhir apa? Posisi 8 atau 17? Posisi 17 di sayap kanan. 17 sayap kanan. Tenang, pada saat nanti hari pengumuman semuanya bisa berubah. Kita doakan bisa jadi kan Nada nanti the next Baki ya. Amin. Ataupun cadangan Baki, kita tidak ada yang tahu karena semuanya rahasia para pelatih yang ada di belakang ini nih. Oke, dari Jakarta, Arlista Hadi, Dimas Winardi, dan Leman melaporkan untuk iNews. Bye-bye. Wah, ternyata luar rekan biasa. kita Arlista Hadi adalah pembawa baki ya. Iya, pernah tugas ya, ini mengenang masa lalunya ya waktu itu Betul. ya. Luar biasa sekali. Ya, Pastinya senang sekali dengan bertemu saat ini adik-adik yang akan bertugas nantinya tahun ini di HUT ke-81 RI. Betul. Anita, kalau kita berbicara tentang HUT Republik Indonesia ya, ini identik dengan lomba ya. Biasanya kita tarik tambang ya, atau kamu Iya. seringnya apa? Makan kerupuk sih ya, karena Makan kebetulan kerupuk suka ya? makan nih. Yang paling mudah ya. Ya, Tapi betul mengenai HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan dengan cara yang berbeda di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Ya benar sekali Camar, di mana sejumlah emak-emak ini antusias mengikuti lomba tarik bis antar kota atau antar provinsi seberat 20 ton. Tarik, tarik, tarik. Ya, tarik tambang bisa jadi sudah biasa. Tapi kalau tarik bis akap seberat 15 hingga 20 ton, siapa berani coba? Sorak-sorai semangat para peserta lomba tarik bis akap mencapai garis finish, memecah suasana dalam Terminal Bis Kalideres, Jakarta Barat. Ena, salah satu peserta lomba, mengaku senang bisa mengikuti lomba tarik bis untuk kedua kalinya. Menurut Ena, berat beban bis yang ditariknya tidak ada apa-apa jika dibandingkan beratnya beban hidup yang dijalani sehari-hari. Tetap ikut. Persiapannya sebelum narik ini apa nih, Bu? Minum yang banyak, sarapan, tenaganya yang disiapkan. Bebannya berat, Bu ya? Sama beban hidup berat mana, Bu? Beratan beban hidup, Kak. Daripada beban bis. Lomba tarik bis akap ini merupakan salah satu perlombaan unik yang sudah 2 kali diadakan pihak Satuan Pelaksana Terminal Bis Kalideres dalam menyemarakan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba diikuti oleh para awak bis, karyawan PO bis akap, hingga calon penumpang. Kita untuk menyambut silaturahmi satu sama lain dan juga kekompakan para ibu-ibu maupun juga para karyawan loket. Ada yang ikut juga ya? Alhamdulillah penumpang ada 2 orang dari ngikut, saya tahu dari. Dan harapan kita semoga semangat, tujuan kita untuk mempererat silaturahmi satu sama lainnya. Tak hanya lomba tarik bis akap, sejumlah perlombaan lain seperti makan kerupuk, makan pisang berpasangan, hingga balap karung turut menyemarakan perayaan HUT Kemerdekaan tahun ini di Terminal Bis Kalideres. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Luar biasa ya Camar ya, semangat dari ibu-ibu ini memang beda juga nih dari yang lain-lainnya. Iya. Biasanya adalah tarik tambang, ini bis gitu ya. Bis, ya. Tapi memang luar biasa. perayaan dari proklamasi itu begitu luar biasa ya. Kenapa Betul ada sekali. lomba? Karena ini merupakan simbol dari perjuangan rakyat Indonesia. Yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya adalah panjat pinang ya, karena biasanya ada yang lucu-lucu di sana. Betul sekali, apalagi hadiahnya juga beragam ya biasa kalau panjat pinang itu sendiri. Betul ya. Setelah ini kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi di beberapa titik, terutama di Istana Negara untuk kenaikan bendera pada proklamasi ke-81. Tetaplah bersama kami.